Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini, di mana kita masih diberikan satu lagi anugerah kehidupan untuk kita jalani bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, marilah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami masih memiliki satu lagi kesempatan dari anugerah Tuhan untuk kehidupan yang kami terima. Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, Tuhan mohon pimpinan dan arahan-Mu. Bimbing kami Tuhan untuk boleh semakin mengerti akan rencana yang daripada Tuhan untuk kami tunaikan dalam hidup kami. Sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menuntun membimbing kami dalam menjalani hidup kami hari ini. Berkati hati pikiran kami dan berkatilah ya Tuhan firman-Mu untuk kami lakukan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal keempat ayat 17 sampai dengan ayat ke-18. 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sekali lagi, demikian firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teks ini berbicara sebenarnya tentang penderitaan para rasul dan pelayan-pelayan Tuhan di segala abad. Firman Tuhan ini juga ingin mengajak kita untuk terus melihat segala penderitaan, melihat segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sebagai cara yang daripada Tuhan untuk memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kita bimbingan menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Rasul Paulus dan para pengikutnya melihat bahwa penderitaan mereka sedang membawa mereka menuju surga, dan bahwa pada akhirnya segala penderitaan itu akan berhenti juga. Ini yang perlu juga menjadi renungan kita, bahwa penderitaan yang terjadi di dalam segala kehidupan itu pada waktunya akan berhenti juga. Dengan pemikiran ini, para rasul, para pengikut Tuhan dapat segera menimbang segala sesuatunya dengan benar. Apa yang perlu mereka lakukan menuju atau mengarahkan hidup mereka ke surga yang kekal itu. Sambil merenungkannya, mereka mendapati bahwa semua penderitaan itu ternyata menjadi ringan, sedangkan kemuliaan surga jauh lebih besar. Apa yang menurut perasaan sepertinya berat, lama, menyedihkan, dan membosankan, oleh iman dipandang sebagai ringan, sebentar, dan bahkan sesaat saja. Di pihak lain, sama seperti nilai dan bobot mahkota
mahkota kemuliaan sangatlah besar. Demikianlah juga ia dihargai seperti itu oleh jiwa yang percaya, jauh melebihi segala ungkapan hati dan pikirannya. Karena itulah sungguh akan menjadi dukungan yang istimewa dalam penderitaan kita, apabila kita mampu memandangnya sebagai sesuatu yang telah ditentukan sebagai cara yang dapat mempersiapkan kita untuk menikmati kemuliaan yang akan datang. Iman yang memampukan mereka menilai segala sesuatu dengan benar. Seperti dalam ayat 18, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Oleh imanlah kita melihat apa yang tidak kelihatan itu. Ibrani 11 ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Dalam definisi pengertian iman dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Secara lengkap Ibrani 11 ayat pertama mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini lebih jauh dan lebih dalam lagi. Sambil kita memperhatikan apa hal-hal yang sedang kita jalani dalam penderitaan, kesulitan yang terjadi belakangan hari ini, yang terjadi beberapa bulan ini, bahkan mungkin beberapa bulan ke depan. Dampak yang dihasilkan oleh wabah pandemi virus corona ini bukan hanya dampak soal ekonomi yang menurun, bukan hanya dampak karena pekerjaan kita yang terhenti, tapi mari kita mulai merenungkan dampak-dampak sosial. Ekonomi yang menurun itu, keuangan yang tidak lagi stabil, bahkan semakin tidak karuan. Mari coba Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semakin lebih berhikmat untuk mempergunakan apa yang sedang kita miliki saat-saat ini. Semakin hari akan semakin berkurang. Tapi mari kita mengetatkan ikat pinggang kita katanya. Mulai hidup, belajar untuk semakin lebih irit, tidak mempergunakan keuangan yang ada untuk kebutuhan-kebutuhan yang hanya untuk memuaskan keinginan pribadi kita. Mungkin kita harus belajar berpuasa untuk hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat, bahkan justru akibat keegoisan kita mempergunakan keuangan yang sudah sedikit, yang sudah mulai menipis, justru akan menimbulkan konflik-konflik yang seharusnya tidak perlu terjadi. Suami dan istri, bahkan jangan sampai terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, KDRT. Karena itu mari kita lihat kesulitan ini, penderitaan ini ya, dalam pandangan iman kita kepada Tuhan. Kita sebentar saja sedang dibentuk ya, sebentar. Kalau kita berbicara kepada iman kita bahwa apa yang sedang kita hidupi saat ini dibandingkan dengan kehidupan yang dipersiapkan Tuhan setelah penderitaan ini, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ini, apakah kita mau berubah dan diubah untuk semakin lebih baik lagi, menjadi orang yang percaya lebih sungguh-sungguh, atau kita tidak mengalami perubahan-perubahan yang signifikan sekalipun ketika penderitaan, kesulitan ini sedang kita jalani bersama-sama. Tidak satu dua orang, tidak beberapa orang yang mengalami dampak-dampak ini. Banyak orang, hampir 200 negara di dunia ini mengalami dampak itu akibat pandemi virus corona ini. Bukan hanya bapak dan ibu, bukan hanya saudara-saudara saja yang mengalami dampak. Semua orang sedang mengalami dampak akibat sakit penyakit ini.
Karena itu, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Melalui iman, kita tidak saja mampu membedakan hal-hal ini dan perbedaan besar yang terdapat di antaranya, tetapi juga mengarahkan tujuan kehidupan kita kepada hal-hal yang tidak kelihatan dan mengutamakannya serta menjadikannya tujuan akhir dan sasaran kita. Bukan untuk menghindari segala sesuatu yang buruk saat ini dan memperoleh segala sesuatu yang baik sekarang ini, yang sama-sama bersifat sementara dan tidak kekal, melainkan untuk menghindari segala sesuatu yang jahat pada masa mendatang dan memperoleh segala hal yang baik pada masa yang akan datang juga, yang meskipun tidak kelihatan, sebenarnya nyata. Iman percaya kita pasti dan kekal. Karena itu, mari kita hidup berdasarkan iman dan pengharapan kita akan segala sesuatu yang sedang dipersiapkan Tuhan bagi kita. Indah rancangan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Selamat bergumul, selamat berjuang, selamat menang dalam pergumulan dan perjuangan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami diingatkan kembali dalam masa-masa pergumulan, perjuangan kami akibat daripada pandemi virus corona ini Tuhan. Kami mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan hati kami. Namun biarlah kami mau melihat penderitaan, pergumulan kami saat-saat ini sebagai cara Tuhan untuk membentuk kami berpengharapan kepada Tuhan saja, bahwa di balik semuanya ini ada rencana kehendak Tuhan yang lebih baik yang harus kami jalani ke depan. Tuhan mampukan semua kami boleh berjalan dalam rancangan dan kehendak-Mu itu, agar kami tidak melakukan hal-hal yang ceroboh, tidak melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan hati Tuhan, namun kami boleh semakin mengerti akan isi hati-Mu. Terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan, kekal selamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, semangat, Tuhan menyertai kita sekaliannya.